Terduga korupsi di PT Antam pada Rabu malam. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama PT Antam. Terkait pembelian dan perizinan tambang di daerah Jambi yang merugikan negara hingga 92 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa dari Kejaksaan Agung mendakwa 6 orang tersangka yang kong kali kong merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Betulnya akan dapat bantuan pokok non tunai. Itu saldonya isinya 200.000 gitu ya, Kang? Iya. Dan seharusnya isi 200.000 itu barang-barangnya harusnya juga 200.000, tapi kemudian Kang Sopyan dapetin barangnya tidak sampai 200.000 gitu ya? Nah begitu Mbak, ya jelas betul. Hai, nama aku Aldi dari Teknik Mesin. Nama saya Hatta Andara Utomo dari Teknik Mesin ITS 2020. Hai, nama aku Maya, aku dari Teknik Mesin. Halo, nama gue Rendika dari Arsitektur. Hai, nama aku Gantari Aisyah Ramadina dari DKV. Hai, nama saya Muhammad Zimu Barok dari Arsitektur. Menurut saya, korupsi itu adalah tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat negeri, baik itu politisi maupun pegawai-pegawai negeri, serta pihak-pihak lain yang terlibat mempunyai wewenang-wewenang di dalamnya. Tindakan yang tersebut tidak wajar, bahkan ilegal, yaitu menyalahgunakan kepercayaan publik dengan perantara jabatan yang mereka punya untuk memperkaya diri mereka. Korupsi adalah sebuah tindakan seseorang di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik terhadap mereka untuk mendapat keuntungan pribadi bagi mereka sendiri. Korupsi merusak lembaga-lembaga negara, norma-norma demokrasi, nilai etika dan standar moral, keadilan, serta membahayakan pembangunan yang berkelanjutan, juga kesejahteraan rakyat dan supremasi hukum. Kerugian terbesar ya, menurut aku rakyat menderita, maksudnya benar-benar menderita sengsara oleh karena kasus korupsi itu baru menurutku kerugian terbesar, karena uangnya seharusnya buat rakyat malah diambil untuk keegoisan seseorang saja. Menurut saya, kerugian yang paling besar dari korupsi itu yang pertama, secara finansial, pastinya keuangan NKRI itu terdampak. Lalu secara keseluruhan menurut saya masyarakat dari Indonesia itu sendiri yang akan terdampak. Mulai dari pemikiran mereka yang berubah terhadap pemerintah, pemikiran negatif yang mulai berkembang, serta dampak yang mungkin akan terjadi ke depannya akibat korupsi ini. Banyak hal yang seharusnya itu dapat dilakukan dengan uang yang sudah dikorupsi tadi. Mungkin di saat pandemi seperti ini, uang tersebut itu dapat digunakan sebagai dana bansos untuk masyarakat kecil, dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum, lalu membangun sekolah di daerah terpencil, dan juga pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia. Hal yang bisa digunakan dari dana korupsi pada saat ini misalkan bisa perataan pembangunan, membantu rakyat miskin. Hal yang paling mendasar menurut saya karena mental Indonesia itu yang masih rendah. Korupsi itu bukan hanya bicara tentang kasus-kasus yang diangkat KPK. Bahkan untuk masuk ke instansi pendidikan saja itu masih ada praktek-praktek tersebut. Seperti praktek-praktek tersebut masih banyak digunakan. Hanya saja bahasanya yang mungkin diperhalus. Misal, sekolah kami sekolah elit. Anda berani menyumbang berapa untuk
sekolah kita. Nah, begitu. Menurut aku, kesadaran mengenai etika Pancasila. Kita tahu bahwa etika Pancasila itu dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, dapat dijadikan sebagai dasar dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Di sana orang itu banyak yang gagal paham, ada yang kurang mengerti mengenai etika Pancasila, sehingga berulang-ulanglah kejadian korupsi ini. Juga karena kesadaran, tapi sadar dengan orang lain, bahwa sadar orang lain membutuhkan uang itu juga. Dampaknya akhirnya timbul di masyarakat akibat perilaku korupsi, salah satunya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sendiri. Hal ini dikarenakan karena mereka itu menganggap bahwa para pejabat tidak amanah dan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Munculnya sikap skeptis masyarakat terhadap segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Korupsi juga menjadi virus yang membuat manusia semakin lemah, di mana manusia tersebut tidak mempunyai kekuatan nilai-nilai standar moral dan etika yang secara konsisten diterapkan sehingga melakukan korupsi juga. Etika di dalam diri mereka semakin hilang, dan itu sebabnya korupsi semakin marak terjadi. Kalau menurut saya solusi yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi itu yang pertama itu penerapan etika Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu tidak bersikap acuh tak acuh kepada kehidupan berpolitikan. Yang ketiga itu mendukung hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi. Menurut saya, solusi dari korupsi yang pertama dengan upaya preventif, yaitu dengan menanamkan sikap anti korupsi dari kecil. Lalu upaya represif, yaitu dengan membangun supremasi hukum yang kuat.